Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 115 Klasifikasi Makam. Malam. Bintang-bintang memenuhi langit, tetapi langit masih redup tanpa cahaya. Hanya bulan bundar yang terang dan jernih, tetapi selalu tersembunyi oleh awan hitam yang tak berujung yang mengambang di udara. Cahaya bulan yang tenang turun saat awan muncul dan menghilang. Tanah. Deretan pohon besi berdiri tegak. Pohon-pohon itu seperti gada gigi serigala yang menjulang dari tanah. Suasana hening total di sekitar Chu Feng dan tidak ada jejak angin yang bertiup. Namun, keheningan khusus itu menegaskan keanehan suara gua itu. Sial, apa kau yakin aku harus turun ke sana? Apa benda yang berteriak di sana itu? Apa itu hantu? Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara yang begitu menyedihkan dan bahkan datang dari gua tanpa dasar. Itu seperti hantu yang datang dari neraka dan meneriakkan keluhan mereka. Itu sangat mengerikan. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan lupa, kamu seorang spiritualis dunia. Kamu sudah ditakdirkan untuk berurusan dengan hal-hal seperti hantu atau bagaimana kamu akan menyerap energi sumber untukku. Egi menegur. Benarkah jadi setelah semua yang terjadi, spiritualis dunia hanyalah perampok makam alami? Chu Feng terdiam. Menurutmu mereka itu apa? Spiritualis dunia terhubung secara spiritual dengan roh dunia dan karena itu, mereka dapat menangkap hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh orang normal. Di dalam makam para ahli kultivasi terdapat banyak harta karun. Itu hanyalah jalan pintas terbaik untuk kultivasi bela diri. Jalan kultivasi bela diri juga cukup sulit. Hanya orang bodoh yang tidak akan mengambil jalan pintas. Kata Egi dengan nada mengejek. Dari apa yang kau katakan, makhluk yang melolong di bawah sana benar-benar hantu. Hati Chu Feng menegang. Meskipun setan dan hantu hanyalah legenda, dengan pengalamannya yang luas, ia menemukan bahwa di dunia ini, ada binatang buas, binatang aneh, dan juga mereka yang berkultivasi secara korup dan berjalan di jalan kejahatan. Dengan membantai orang-orang biasa, mereka dipandang sebagai setan. Dengan mengekstrapolasi seperti itu, apa yang disebut hantu mungkin benar-benar ada juga. Apa yang menakutkan dari hantu? Bukankah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Egi berkata. Kapan aku pernah melihat hantu sebelumnya? Chu Feng berpikir kembali dengan hati-hati, namun, dia tidak dapat mengingat kapan dia melihat apa yang disebut hantu. Ketika kamu berada di makam 1000 tulang, apakah lelaki tua yang kamu lihat itu bukan siapa-siapa? Egi mengingatkan. Apa? Dia hantu. Bagaimana mungkin? Dia sangat kuat. Chu Feng sangat tercengang. Lelaki tua yang dilihatnya malam itu memiliki kesan yang sangat dalam padanya. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, Chu Feng tetap merasakan kekuatannya. Begitu kuatnya hingga tak terlukiskan, jadi Chu Feng sama sekali tidak akan mengira bahwa dia adalah hantu. Ketika seseorang mencapai tingkatan tertentu dalam kultivasi bela diri, kesadarannya menjadi sangat kuat. Kesadarannya bahkan tidak akan padam setelah kematian dan mereka hanya akan melayang dan mengembara ke berbagai tempat. Itulah yang disebut hantu. Namun, jika seorang spiritualis dunia memiliki kekuatan roh yang sangat kuat, setelah kematian, kekuatan roh mereka akan bergabung menjadi satu dengan kesadaran mereka. Dengan itu, mereka dapat mengendalikan semua yang dilakukan kesadaran mereka dan mereka akan hidup sebagai bentuk kehidupan jenis lain. Meskipun mereka tidak sekuat saat mereka masih hidup, mereka tetap memiliki metode yang sangat kuat. Orang tua yang kau lihat hari itu adalah orang seperti itu. Kekuatan rohmu yang tersegel juga dibangkitkan oleh orang itu. Egi menceritakannya secara rinci. Pada hari itu, meskipun Chu Feng kehilangan kesadaran, Egi tidak. Jadi, dia melihat semua yang dilakukan lelaki tua itu kepada Chu Feng. Setelah mendengar perkataannya, Chu Feng juga tiba-tiba menyadari bahwa dirinya sudah memiliki kekuatan spiritual, tetapi karena alasan khusus, kekuatan itu tidak terbangun. Itu juga berarti bahwa kekuatan spiritualnya sudah ada sejak lahir. Biasanya, area seperti ini yang memiliki kesadaran yang kuat adalah makam kuno. Namun, karena makam 1000 tulang itu memiliki begitu banyak tulang dan juga karena lelaki tua yang tak terbayangkan itu, kemungkinan besar, itu bukan hanya makam kuno biasa. Sangat mungkin itu adalah makam jahat. Egi terus menjelaskan. Apa itu makam jahat? Meskipun Chu Feng sangat bingung, dia masih bisa mendengar betapa mengesankannya itu. Dasar bodoh. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Terserahlah. Agar kau bisa menjadi spiritualis dunia yang berkualifikasi, aku akan menjelaskan semuanya agar kau tidak menjadi aib. Ingat, makam orang biasa disebut makam. Meskipun mungkin ada beberapa mekanisme di makam dan beberapa harta karun tersembunyi, bahkan orang biasa pun dapat menerobosnya. Hanya spiritualis dunia tingkat rendah yang pergi mencari makam dan makam sage langit kekaisaran adalah makam. Adapun makam yang berisi kesadaran, itu adalah makam kuno. Itu tidak terkait dengan berapa lama mereka dikubur dan itu hanya sebutan klasifikasi untuk makam.
Itu sangat berbahaya di dalam makam kuno. Mereka memiliki perangkap dan mekanisme yang tidak dapat dideteksi oleh orang normal, dan bahkan dalam beberapa situasi aneh, perangkap dan mekanisme yang hanya dapat dideteksi dan diuraikan oleh spiritualis dunia. Jadi, makam kuno adalah tempat di mana spiritualis dunia menunjukkan nilai mereka. Sedangkan untuk makam jahat, mereka yang dikubur bukan hanya ahli kultivasi biasa. Kemungkinan besar, mereka adalah makhluk yang sangat ganas. Tidak seorang pun bisa yakin tentang siapa mereka. Mereka bisa jadi manusia, atau binatang buas. Mereka bisa jadi hidup, atau mati. Kebanyakan dari mereka sangat kuat sehingga bahkan setelah mati, mereka masih dapat menyebabkan bencana bagi dunia. Atau mungkin, monster yang tidak mati hanya ditekan dan disegel di suatu tempat. Makam-makam itu sangat berbahaya. Setelah masuk, lebih dari setengahnya tidak akan dapat kembali. Mereka bahkan dapat melepaskan ciptaan iblis dan menyebabkan bencana bagi dunia. Makam-makam ini disebut makam jahat. Kecuali jika itu adalah spiritualis dunia yang sangat kuat, tidak ada seorang pun yang berani pergi dan membuka makam itu untuk menyebabkan malapetaka. Jadi ada hal-hal seperti ini. Tidak heran. Tidak heran Penatua Suge begitu tertarik pada makam 1000 tulang. Chu Feng tercerahkan dan akhirnya dia tahu bahwa nilai spiritualis dunia terletak di makam. Makam 1000 tulang itu sangat mengesankan. Kemungkinan besar, itu adalah makam jahat. Memang berbahaya, tetapi pasti ada harta karun besar di dalamnya. Belum lagi hal lainnya, tetapi jika energi sumber orang tua itu dapat diserap, kekuatanku pasti akan meningkat secara signifikan juga. Sayangnya, saat ini kamu bahkan tidak boleh menyentuh makam 1000 tulang itu atau bahkan 10.000 kamu tidak akan cukup untuk mati. Namun, lelaki tua itu tampaknya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu, jadi itulah sebabnya dia meninggalkan peta itu di tubuhmu. Namun, ada misteri tersembunyi di dalam peta itu, dan tanpa mencapai kekuatan tertentu, kau tidak akan bisa membuka makam jahat itu. Di masa depan, saat kau bisa membuka makam 1000 tulang dan memasukinya, lelaki tua itu pasti ingin meminjam kekuatanmu. Setidaknya, dia akan memberimu beberapa keuntungan dan tentu saja, selama ada keuntungan, harga tertentu juga harus dibayar. Juga, makam jahat terlalu berbahaya untukmu. Bahkan jika kamu memiliki peta, kamu tidak punya cara untuk membukanya. Jadi sekarang, jangan berpikir untuk pergi ke makam jahat itu dan kamu harus mencari-cari di makam kuno ini. Saat dia berbicara tentang hal itu, Egi tampak sedikit bersemangat. Lagi pula, di dalam makam kuno yang lengkap, akan ada sisa-sisa ahli kultivasi bela diri. Energi sumber yang kuat adalah hal yang paling dia dambakan. Karena kita sudah di sini, kita tidak mungkin pulang dengan tangan kosong, kan? Chu Feng mengangguk tetapi dia tidak melompat dan langsung turun. Setelah melompat ke dalam lubang hitam, dia segera menggunakan busur 100 transformasi dan memadatkan 2 belati ke tangannya. Dia menusukkan belati ke dinding lubang hitam dan perlahan-lahan menurunkan dirinya. Awalnya, kecepatan Chu Feng sangat lambat, tetapi segera ia terbiasa dengan gerakan itu dan ia mulai meluncur turun dengan cepat. Semakin ia turun, semakin jelas teriakan wanita itu. Chu Feng yang biasanya berani tidak dapat menahan rasa dingin di tulang punggungnya dan ia merasakan udara dingin. Tidak perlu takut. Ini mungkin hanya jiwa yang berkeliaran. Mungkin ia adalah seorang ahli saat masih hidup, tetapi setelah mati, ia tidak dapat mengalahkanmu. Teknik pembentukan rohmu dapat menahannya. Seolah-olah ia merasakan kepanikan di dalam hati Chu Feng, Egi mengingatkan dengan serius. Chu Feng mengangguk, menenangkan hatinya dan terus meluncur turun. Akhirnya, kedua kakinya stabil dan dia tiba di dasar. Itu adalah gua yang sangat besar. Meskipun masih gelap gulita, dia masih bisa merasakan luasnya. Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia dan mengirimkan seutas kekuatan roh ke dalamnya. Seketika, cahaya mengalir kemana-mana dan gua yang gelap itu diterangi oleh cahaya. Setelah itu, ketika penglihatannya menjadi jelas, wajah Chu Feng berubah drastis dan dia tercengang oleh pemandangan di depan matanya.